Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 9, Hati Gembira. Nina menarik tangannya ketika Johan memegangnya. Johan diam ketika melihat sikap Nina. "Mas, ini sudah enggak di dalam plaza. Di sini Nina sudah enggak apa-apa lagi," ucap Nina dengan sangat polosnya. Nina memandang Johan dengan membesarkan matanya. Nina kembali bersikap seperti biasa, tidak seperti saat dia berada di plaza yang terlihat begitu sangat patuh dengan Johan. Johan tertawa ketika mendengar apa yang diucapkan oleh gadis polos tersebut. "Masa sih, Dek? Di sana mau dipegang, dekat dengan Mas terus. Di sini enggak mau lagi," ucapnya. Nina hanya diam dan menjauhkan tangannya. Johan tersenyum sambil mengemudikan mobilnya. Sewaktu di plaza tadi, Nina enggak tahu kalau ternyata sudah malam. "Mas, ini nenek pasti lagi menunggu Nina pulang," ucap Nina. Ini untuk yang pertama kalinya Nina keluar bersama dengan laki-laki dan pulang malam, walaupun masih jam 9 kurang. "Maafin Mas ya, Mas tadi enggak tahu kalau sudah malam. Ini mungkin karena dekat sama adek. Sehari rasanya seperti 1 jam," ucap Johan yang tersenyum dan mengedipkan sebelah matanya. "Mas, jangan begitu lagi," ucap Nina saat melihat Johan yang mengedipkan matanya. Johan tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh Nina. "Nanti Mas antar sampai depan pintu," ucap Johan yang mengusap kepala Nina. Nina tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Johan. Nina merasa begitu sangat gembira hari ini. Senang sekali Nina rasanya ketika Nina bisa jalan-jalan keliling plaza. Nina juga sudah tidak sabar ingin menunjukkan kepada neneknya baju baru yang dimilikinya. Johan berhenti di jalan di depan rumah Nina. "Udah sampai, Dek?" ucapnya. "Iya," jawab Nina. "Sebenarnya abang ingin sering-sering mengajak adik jalan-jalan, tapi Mas enggak bisa karena Mas harus selesaikan kuliah Mas," ucap Johan. Nina menganggukkan kepalanya. "Enggak apa-apa, sekali saja bisa masuk ke dalam plaza sudah buat Nina senang. Ini seperti mimpi untuk Nina," ucap Nina yang kemudian tersenyum. "Ya sudah, kalau begitu sekarang kita turun," ucap Johan yang tersenyum. "Iya Mas," jawab Nina yang membuka pintu mobilnya. Johan turun dari dalam mobil dan mengambil barang-barang yang dibelikannya untuk Nina. "Mas enggak bawa senter," ucap Johan ketika memandang jalan masuk ke rumah Nina yang tidak ada cahaya sama sekali. "Nina sudah biasa lewat seperti ini, jadi enggak masalah. Tapi kalau Mas tidak bisa, biar Nina pulang dulu ke rumah ambil senter, terus datang lagi ke sini," ucap Nina yang tersenyum. Johan tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Nina. "Nina pintar banget ya," ucapnya. Nina hanya tertawa ketika mendengar ucapan pria tersebut. "Udah, ayo Mas antar," ucap Johan. Nina menganggukkan kepalanya. Nina berjalan di samping Johan. Nina begitu sangat tidak tahu harus berbuat apa ketika Johan kembali memegang tangannya. "Jangan pegang tangan Nina," ucapnya yang berusaha menarik tangannya. "Hanya pegang tangan saja, Dek. Enggak apa-apa ya Mas pegang. Mas cuma pegang aja," ucap Johan yang memegang tangan Nina tanpa mau melepaskannya. Johan berjalan sambil memegang tangan Nina. Nina diam dan memandang wajah pria itu dengan perasaan yang tidak menentu. Entah mengapa, Nina merasakan detak jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Nina hanya diam dan melanjutkan langkah kakinya menuju ke rumah. Johan berhenti di depan rumah Nina. Pria itu melepaskan tangannya dari tangan Nina. "Di sini pakai lampu apa, Dek?" ucapnya memandang Nina. "Kami pakai lampu minyak tanah saja," ucap Nina menjelaskan.
Johan menganggukkan kepalanya dan mendekati pintu yang hanya tampak cahaya dari lampu tempel. "Assalamualaikum, Nek. Maaf, kami baru pulang," ucap Johan yang mencium punggung tangan Halimah ketika Halimah sudah membukakan pintu rumah. "Iya, nggak apa-apa," jawab Halimah yang memandang cucunya. "Saya langsung pulangnya, Nek, sudah malam," ucap Johan. "Iya, Nak Johan, hati-hati," ucap Halimah yang sedikit tersenyum. "Iya, Nek, Mas pulang dulu ya, Dek," ucap Johan. "Iya, Mas," jawab Nina. "Barang-barangnya," ucap Johan yang memberikan kantong pembelanjaan yang ada di tangannya kepada Nina. "Terima kasih ya, Mas," jawab Nina yang tersenyum. Johan kemudian pergi dari rumah Nina setelah ia berpamitan. "Nek, Nina senang. Tadi Nina pergi ke plaza," ucap Nina tersenyum. "Katanya tadi pulang jam 8 malam. Ini sudah hampir jam 9, ucap Halimah. "Maaf, Nek. Tadi Nina di plaza itu terang. Terus, Nek, nggak tahu hanya jalan-jalan belanja sudah lewat jam 8, ucap Nina. Halimah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Nina beli apa?" tanyanya. Nina belikan makanan. "Ini ada ayam bakar. Ayam bakarnya besar, Nek. Nanti kita bisa panaskan dan makan untuk beberapa kali," ucap Nina yang tersenyum mengeluarkan ayam bakar yang ada di dalam plastik yang tadi dibawanya. "Kebetulan nenek juga mau makan," ucap Halimah. "Apa masih ada nasi, Nek? Nina juga masih pengen makan. Tadi di sana makannya sedikit, soalnya malu sama Mas Johan," ucap Nina. "Ada, nasi di dapur masih banyak," ucap Halimah. "Kalau begitu kita makan ya, Nek," ucap Nina yang kemudian beranjak dari duduknya dan mengambil nasi yang ada di dapur untuk dirinya dan juga neneknya. Bukannya nenek enggak senang lihat Nina dengan Nak Johan, namun Nina harus tahu kita ini siapa dan dia siapa, ucap Halimah yang memandang cucunya ketika Halimah memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Sebenarnya Nina juga tidak mau dekat sama Mas Johan. Nina merasa enggak pantas untuk dia. Tapi Nina enggak mengerti, Nek, kenapa dia terus saja mendekati Nina, ucap Nina yang memakan paha ayam bakar dengan sangat enaknya. Nenek tidak mau, nanti Nina tidak diterima oleh orang tuanya, ucap Halimah. Nina tidak tahu dengan perasaan Nina, Nek, tapi Nina merasa senang dekat Mas Johan, ucap Nina. Halimah hanya diam tanpa berbicara. Halimah hanya fokus memakan nasi yang ada di piringnya. Nina mengangkat piring-piring kotor setelah makan bersama dengan neneknya dan mengantarkannya ke dapur. "Nek, Nina tadi beli baju bagus, Nek," ucap Nina yang mengeluarkan baju yang ada di dalam kotak yang memiliki nama plaza tempat didatanginya. Halimah memandang baju yang ditunjukkan oleh cucunya. "Ini bajunya sangat bagus, Nek. Lihat ini harganya," ucap Nina yang menunjukkan harga baju yang menempel di baju tersebut. Halimah memandang harga baju tersebut. "Itu baju bagus, jadi harus disayang-sayang. Jangan dipakai sering-sering. Kalau sudah dicuci, jangan tinggalkan di luar. Wajib di dalam rumah, biar jangan diambil orang," ucapnya. Selama ini, Halimah belum pernah membelikan cucunya baju sebagus itu. Melihat harga baju tersebut, Halimah begitu sangat senang. Nina juga menunjukkan sepatu yang dibelikan Johan untuknya. "Sudah malam, kita tidur lagi ya," ucap Halimah. "Iya, Nek, besok Nina mau cerita lagi sama nenek. Banyak yang ingin Nina ceritakan," ucap Nina yang ingin menceritakan pengalaman pertamanya masuk ke plaza. "Iya, besok kita cerita lagi. Sekarang kita tidur. Nina belum sholat isya kan?" tanya Halimah. Nina menggelengkan kepalanya. "Nina wuduk dulu," ucapnya. "Iya," jawab Halimah yang kemudian beranjak dari duduknya dan menuju ke kamarnya, yang mana kamar itu ditempatinya bersama dengan cucunya.